Gini Mbak, ini kita tanam rumputnya selama sebulan, 1 bulan lalu. Kemudian ada belasan pertandingan selama 2 minggu. Ya. Bayangkan itu hampir tiap hari itu dipakai. Kemudian kemarin masalah banjir. Yang diganti bukan rumput. Yang diganti bukan drainasenya, no, rumputnya. Problem banjir itu adalah problem drainase. Ya. Dan wajar aja sih sebenarnya. 30 menit itu ya wajar, bukanlah sesuatu yang luar biasa. Yang strategi kalau luar biasa adalah ketika ternyata tidak lagi bisa dipakai. Jadi wajar saja ada yang namanya rumputnya itu ya 30 menit. Gimana namanya kalau hujan, apa hujan deras banget gitu ya. Ya habis itu bisa dipakai lagi dan lancar lagi gitu. Jadi bukan masalah rumput loh, itu masalah drainasenya gitu. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, mengomentari tergenangnya lapangan internasional Stadium atau JIS Jakarta Utara di babak perempat final Piala Dunia U17 2023. Akibat hujan deras yang mengguyur Jakarta Utara, lapangan JIS tergenang ketika akan menggelar partai Brazil melawan Argentina. Kick-off Brazil kontra Argentina pun harus tertunda selama 30 menit. Dalam kurun waktu itu, beberapa petugas harus mengeruk genangan keluar lapangan. Dalam Instagramnya, Arya Sinulinga mengomentari, "Sabar, sabar, jangan emosi. Lapangan tergenang, masalahnya di rumput atau drainase." Arya Sinulinga menjelaskan, rumput lapangan JIS baru diganti selama sebulan. Oke lah, tapi itu pun masalah drainasenya 30 menit udah bisa dipakai lagi loh. Iya. Di tempat lain bisa nggak dipakai lagi malah, karena nunggu dulu. Jadi sebenarnya ini kalau saya lihatnya, kalau orang-orang yang yang suka lihat pertandingan bola dan sebagainya, ini sesuatu yang wajar, bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kita kan tahu ini rame kan hanya gara-gara ada unsur-unsur politis lah. Tapi nggak apa-apa, biarin aja. Karena kalau orang yang di bola itu paham hal-hal yang begini, dan 30 menit langsung lancar lagi, dan nggak ada keluhan dari tim yang bermain pada saat itu. Sama sekali nggak ada keluhan mengenai hal tersebut. Dan mereka bisa bermain bola dengan baik. Dan kita menonton dengan baik, artinya pantulan bolanya lancar semua. Lah, lalu gimana? Kalau waktu itu kan gitu ya, yang main aja santai gitu. Yang pengamat mereka juga pasti santai aja ini gara-gara ada unsur itu aja. Tapi udah nggak apa-apa. Selain itu, lapangan JIS juga paling sering dipakai hingga babak perempat final Piala Dunia U17 2023. Arya mengatakan, rumput baru diganti sebulan, sudah bisa dipakai belasan kali selama 2 minggu, jadi bisa dikatakan setiap hari ada pertandingan. Lebih lanjut, Arya Sinulinga mengklaim, JIS tidak akan bisa dipakai untuk Piala Dunia U17 2023 jika memakai rumput lama. Seperti diketahui, rumput lama JIS harus diganti dengan yang baru. Arya Sinulinga juga menyinggung JIS yang tidak pernah dipakai untuk pertandingan resmi sejak dibuka pada Juli 2022, termasuk Persija Jakarta yang memilih berkandang di stadion lain di BRI Liga 1. Bahwa setelah JIS ini dibangun, belum pernah ada pertandingan sepak bola agenda resmi FIFA atau PSSI di sana. Jadi baru kali inilah setelah zamannya Pak Erik ini, akhirnya JIS bisa dipakai untuk ajang resmi agenda FIFA ataupun agenda resmi sepak bola baik nasional maupun dunia. Ini baru kali ini. Jadi inilah baru pertama kali satu. Yang kedua, ini kami dulu mengajukan ke FIFA. Ya Pak Erik itu mengajukan ke FIFA supaya JIS dipakai. Tapi dalam prosesnya memang ada pergantian rumput. Kenapa? Karena rumput JIS pada saat diperiksa itu dikoreksi ya, memang sudah tidak layak lagi. Ya, ini juga direkomendasikan oleh FIFA untuk diganti. Kenapa? Karena kita tahu stadion JIS itu dia sinar mataharinya nggak masuk secara baik ke dalam stadion, sehingga mereka pakai sinar UV itu. Walaupun ini dikatakan di Eropa juga begitu ya, Eropa itu 4 musim, jadi wajar dia pakai yang namanya sinar UV. Kita kan nggak 4 musim gitu. Jadi sehingga itu rumputnya nggak menanam tidak menanam dengan baik, sehingga akhirnya
Lalu bagaimana dengan atap Stadion JIS yang bisa dibuka dan ditutup? Baik Pak Arya, kalau kita membaca komentar dari warganet, kemudian beberapa pihak juga mengatakan mengapa atap Stadion JIS tidak ditutup begitu. Bagaimana sebetulnya prosedur penutupan atap JIS ini Pak Arya? Saya kalau mengenai atap JIS saya nggak ngerti. Serius. Saya kalau mengenai atap JIS saya nggak ngerti. Serius. Saya kalau mengenai atap JIS saya nggak ngerti. Serius. Sementara itu, Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin mengatakan, genangan tersebut sudah ditindaklanjuti, pengecekan seluruh sistem utilitas di lapangan dan memastikan semua bekerja dengan baik. Jadi sangat lebat sekali, jadi intensitas tinggi, debit air menjadi lebih banyak yang masuk ke lapangan waktu itu, dan sehingga proses aliran air yang mengalir ke drainase atau jaringan utilitas yang ada di lapangan itu memang membutuhkan waktu karena debit air yang sangat tinggi. Ya, bisa juga teman-teman mungkin bisa kita lihat juga yang tergenang itu hanya sebagian sisi barat. Itu pun tidak sepenuhnya sisi barat, hanya seperempat. Itu karena memang proses penyerapan yang masih berproses atau masih berjalan, sehingga terjadi pemadatan karena air itu membawa beberapa mungkin seperti serat-serat rumput yang kotor-kotoran masih yang berkumpul ke sisi barat itu, sehingga pada saat dilakukan penyisiran sebenarnya targetnya oleh penyelenggara itu pitch management pada saat itu sekaligus ingin membersihkan juga serat-serat yang dibawa oleh air itu sehingga tidak menjadi licin nantinya. Iwan mengatakan saat malam pertandingan curah hujan tinggi, ia juga menyebut saat itu hanya seperempat lapangan yang tergenang air. Iwan mengatakan genangan air terjadi lantaran debit air yang tinggi. Ia lantas menyebut ke depan kejadian tersebut tidak terulang. Sementara Heru sempat mengira kasus lapangan JIS yang tergenang yakni 2 pekan lalu. Ketika mengetahui ada kejadian itu lagi, pihaknya menekankan akan ada evaluasi. Ya, jadi intinya adalah debit air yang sangat tinggi. Jadi curah hujan yang mendadak lebat kemudian turun ke lapangan, memenuhi semua lapangan, sehingga proses penyerapannya itu membutuhkan tentunya membutuhkan waktu lebih dari biasanya, sehingga prosesnya itu kalau kita bisa lihat dari sisi utara, timur, selatan itu sudah kering pada saat itu. Hanya memang yang masih bergenang sedikit itu di sisi barat, karena itu adalah prosesnya mengalir, kemudian mereka menyerap air itu menyerap ke saluran yang ada di bawah. Ternyata, dalam regulasi FIFA tidak semudah membalikkan tangan untuk menutup atap sebuah stadion. Dalam regulasi FIFA, sebelum pertandingan, delegasi pertandingan melakukan konsultasi dengan wasit, memutuskan apakah atap stadion bakal dibuka atau ditutup selama pertandingan. Keputusan ini harus diumumkan dalam rapat organisasi sebelum pertandingan, meskipun keputusan dapat diubah kapan saja, termasuk jelang kick-off ketika cuaca berubah. Sekali lagi, harus konsultasi dengan wasit. Jika pertandingan dimulai dengan atap tertutup, maka pertandingan harus ditutup hingga jeda babak atau sampai pertandingan berakhir. Jika pertandingan dimulai dengan atap terbuka, hanya wasit yang mempunyai wewenang untuk memerintahkan penutupan atap selama pertandingan, tentunya dengan tunduk dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.